Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita close dulu. Kita close dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tentunya sudah lama sekali ya. Saya tidak upload video-video atau tutorial di channel YouTube saya dikarenakan banyak sekali kegiatan atau kesibukan dan sampai-sampai lama sekali saya tidak upload di channel YouTube saya. Oke. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman trader semua tentang materi-materi seperti biasa yang sering saya share di channel YouTube saya ya. Dan video ini tentunya lanjutan dari materi-materi video sebelumnya ya. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman semua yaitu tentang ascending broadening wedge pattern ya. Bagaimana sih ketika kita entry menggunakan ascending broadening wedge pattern tersebut ya. Tentunya kita harus paham pola-pola candle ya. Saya melihatnya di beberapa time frame mulai dari daily ya, terutama kita lihat time frame besar dulu, ini terbentuk pola apa. Dan kalau kita melihat di sini di daily-nya untuk USD Kanada sendiri ini memang tekanan seller masih sangat kuat ya. Dan di time frame H4 ini sama, di time frame H4 nya ini seperti head and shoulder, cuma sudah kelewat ya, cuma lebih ke double top di sini ya. Dan kita bergeser ke H1. Nah, di H1 ini ada chart pattern yang namanya ascending broadening wedge pattern di situ. Nah, ini kita bentuk gambarnya dulu. Jadi chart pattern yang seperti ini biasanya dia mengerucutnya itu melebar ke bawah, melebar ke kanan ya, seperti ini ya. Seperti apa namanya, pola divergen. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Jadi kenapa saya melakukan entry sell di pair USD Kanada ya? Yang pertama tentunya sudah saya jelaskan di awal tadi, dan yang selanjutnya alasannya adalah berdasarkan chart pattern ascending broadening wedge ya di situ. Nah, ini target ya. Kalau kita melihat di sini, nah ini terbentuk pengerucutan ya, pelebaran ke kanan ya. Nah, ini sudah profit sekitar 70, semakin turun ya. Nah, di sini ini kalau kita hitung di sini sudah mencapai titik 5 ya. Kenapa saya entry di situ? 1 di sini, dan di sini 2, di sini 3, di sini 4, dan di sini 5. Nah, dan di area ini ya, tentunya dia akan terjadi drop dan kemudian drop lagi ya, seperti itu. Nah, untuk meyakinkan chart pattern seperti ini, kita bisa lihat contohnya di internet ya. Nah, ini contohnya nih. Ini contohnya chart pattern ascending broadening wedge ya, seperti itu. Nah, ini contohnya juga di sini ada nih, seperti ini. Bentar. Nah, seperti ini ya. Nah, ini pas resisten dia.
Kalau diukur menggunakan Fibo, coba kita ukur menggunakan Fibo, di mana target dia. Bisa kita tarik dari sini ke atas seperti ini. Oh, sudah mencapai titiknya ya. Oke, kita close dulu. Kita close dulu. Kita close dulu. Oke, profit ya. Ribuan. Oke. Nah, selesai sudah ya. Clear posisi. Jadi kunci entry berdasarkan chart pattern yang saya sebut tadi, agak susah disebut itu. Broadening wedge. Nah, seperti itu. Dia mengerucut, membesar atau melebar ke kanan ya, seperti itu. Tapi tetap ada hitungannya berdasarkan EW atau Elliott wave-nya 1, 2 ya, seperti ini saya contoh. Dia bergerak naik ke atas seperti ini, kemudian 1 ini kan, nah ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, dan kemudian dia drop seperti ini biasanya. Dan target taking profit ini diukur menggunakan Fibo ya. Menggunakan Fibo dari swing low ke swing high seperti ini, dicari titik 61%. Nah, ini titik targetnya, kita wajib close posisi di situ ya. Nah, pertanyaannya adalah, biasanya teman-teman ini sering menanyakan, lalu entry-nya di mana ya. Entry untuk chart pattern seperti ini, kita melihat dulu di area ending diagonalnya di sini ya. Ini sudah terlihat jelas bahwasanya ada tekanan seller dan candle bearish sudah mulai muncul di sini. Nah, ketika kita sudah menghitung di ending diagonal 1, 2, 3, 4, 5, nah, dan kita yakin bahwasanya ini titik 5. Untuk menentukan titik 5, sebelumnya kita harus menentukan dulu titik 1, 2, 3, 4 ya. Nah, titik 5-nya di mana kita ukur menggunakan Fibo retracement sama di sini. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih di area 100 dan 127 biasanya. Ini belum saya setting, dia tepatnya di area sini dia. Atau di 161 ini ya. Tapi kebanyakan di 127. Nah, ini contoh di level 127 ya di sini. Nah, ketika mencapai titik ini, maka kita siap-siap untuk entry sell ya, karena berdasarkan teknik ataupun chart pattern tersebut ya, teorinya seperti itu. Nah, bagaimana momen entry-nya? Nah, ketika di sini sudah ada candle sell di sini ya, ini sellernya kelihatan, terus ganti candle. Nah, di pergantian candle yang ini, yang candle seller ini, nah, kita tandai seperti ini, kemudian kita bergeser ke time frame kecil. Nah, ada apa di candle yang kita tandai tadi ya. Nah, di sini sudah terlihat jelas candle yang kita tandai tadi bahwa seller ini lebih mendominasi di sini. Nah, di sini juga ada resisten. Ini resistennya, resisten ini, dan momen entry-nya adalah setelah pergantian candle ini. Kenapa setelah pergantian candle seller ini di sini? Karena ini salah satu bentuk konfirmasi di mana seller sudah mulai masuk ke pasar berdasarkan pengantar kita yang saya jelaskan tadi ya. Seperti itu. Nah, kemudian stop lossnya di mana? Stop loss kita tetap di area sini ya, di atasnya resisten ini. Ini kan ada resisten ini, seperti itu ya.
Jadi kalau kita melihat di pair USD Kanada ini, di pair USD Kanada ini sebenarnya sangat menarik sekali ya untuk kita melakukan entry seperti itu. Dan ternyata setelah kita menganalisa berdasarkan chart pattern ini, harga bergerak sesuai prediksi ya. Dan tadi Anda sudah melihat kalau clear posisi ya. Dan poin-poin yang kita dapat adalah dari chart pattern ini, yaitu untuk menentukan target taking profit kita ukur swingnya dulu. Nah, swing itu di mana sih? Nah, ini kan swing nih. Ini swing. Ini swing. Kayak ini deh. Ini swing. Ini swing. Ini swing. Ini. Nah, seperti itu. Nah, swing itu apa toh? Swing itu ayunan seperti itu ya. Jadi untuk menentukannya target taking profit kita ukur dari swing low ke swing high seperti ini, target ke 161, dan alhamdulillah kita target ya. Nah, ini pas di 161 ya target ya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, seperti itu. Nah, tuh. Saya hapus dulu. Oh, salah. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya targetnya di 161. Nah, seperti itu. Pas, tepat dia kemudian balik arah lagi. Nah, untuk menentukan entry-nya kita gunakan Fibo juga di time frame 1-nya tadi ya. Kita gambar dulu pola patternnya, broadening wedge pattern seperti itu. Nah, di H1-nya kita hitung di ininya ya, 1 2 3 4 5 ya. Dan untuk menentukan target 5-nya kita ukur menggunakan Fibo juga, biasanya di 127 atau 161 ya. Itu sudah boleh masuk kita di situ ya. Nah, ciri-ciri chart pattern broadening wedge ini ya, saya ulangi, dia mengerucut melebar melebar ke kanan ya, mengerucutnya ke kiri tapi melebarnya ke kanan seperti itu. Dan biasanya dia berada di trend up, kemudian dia akan membuat trend down di situ ya, seperti itu. Oke, baik, mungkin saya rasa sudah cukup. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya ya. Dan tentunya yang mau trading saya sarankan menggunakan broker nih ya, Valastrade atau valastrade.com. Di situ spreadnya kecil, depo WD minimal $10, dan instan tentunya menggunakan lokal bank. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya.